Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti, para pembelajar sekalian semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Edisi kita kali ini adalah membahas soal kelompok sosial ya, materi kelas 11 IPS. Ya, mari kita coba untuk latihan mengisi waktu kita, semoga lebih mudah memahami sosiologi ya bagi para pembelajar sekalian. Kalau dianggap bermanfaat, silakan like dan komen ya, dan yang belum subscribe silakan subscribe ya. Ini ada sekitar 15 soal, semoga kita bisa memahami konsep-konsep dari materi tentang kelompok-kelompok sosial ini ya. Kita mulai saja dari soal yang pertama, tentang soal ingatan ya, konsep kelompok sosial dari para tokoh ya. Yang pertama, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Nah, ini konsepnya siapa? Masih ingatkah? Iya, coba kita lihat dulu dari tokoh yang paling bawah ya, Mayor Polak. Ya, Mayor Polak beranggapan bahwa kelompok sosial itu adalah sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memenuhi kepentingan bersama. Agak beda ya. Nah, kita coba kemudian dari Paul B. Horton dan Kester Hahn. Nah, apa menurut mereka? Kelompok sosial sebagai kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Oke. Ya, jadi agak beda. Yang berikut adalah konsep dari Mark Iver ya. Apa kata Mark Iver tentang kelompok sosial? Nah, ini agak simpel pendapatnya, bahwa Mark Iver menyatakan kelompok sosial itu adalah kesatuan himpunan manusia yang hidup bersama karena adanya interaksi di antara mereka. Iya, agak beda ya. Oke, jadi ini konsepnya siapa? Yuk, Robert K. Merton. Robert K. Merton menyatakan bahwa kelompok sosial itu adalah kelompok ya, yaitu sejumlah orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang sudah mapan ya. Di sini berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang sudah mapan. Ini konsepnya Robert K. Merton. Nah, berarti tinggal satu, yaitu Surjono Sukamto. Iya, ini adalah konsepnya Surjono Sukamto, bahwa kelompok sosial itu adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. Oke, jadi jawaban soal ini adalah yang A. Berikutnya, ya masih tentang konsep. Iya, kita diminta untuk paham ya. Tokoh yang berpendapat tentang kelompok sosial merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi yang sesuai dengan pola yang telah mapan. Masih ingat tadi ya, sudah disebutkan siapa? Iya, konsepnya Robert K. Merton. Bagus ya. Ini adalah konsepnya Robert K. Merton. Jadi kelompok sosial itu adalah merupakan sejumlah orang yang saling berinteraksi dengan pola-pola yang sudah mapan. Selanjutnya, nah, ini ada gambar, perhatikan. Yang diminta adalah dasar pembentukan kelompok sosialnya apa, ya. Sebagaimana kita tahu, dasar pembentukan kelompok sosial itu adalah adanya kesamaan, adanya kesamaan kepentingan, kesamaan kepercayaan, wilayah, ya, ada kesamaan pertalian darah, profesi, keturunan. Ya, ini yang mana nih, gambar apa? Ya, kita lihat ciri-ciri gambarnya. Ini ada petani, ada Pak RT, ya. Ini ada anggota masyarakat sedang berdiskusi memecahkan masalah. Ini ada tim ahli, ya di sini. Jadi ini kalau lihat ciri-ciri ini, petani ini biasanya mereka adalah satu wilayah, ya. Lalu sedang membicarakan sesuatu hal yang sama, mendiskusikan. Berarti apa? Wilayah dan kepentingan. Ya, yang mana itu? Yang C ya, ada kesamaan wilayah dan kepentingan. Jadi dasar pembentukannya ini adalah yang C. Selanjutnya kita lihat
Di sini ada gambar masih yang diminta apa dasar pembentukan kelompok sosial ya di sini. Ada anak mengaji. Oke, berarti apa? Ada kepercayaan yang sama mereka membentuk kelompok di sini. Pengajian ya, kesamaan religius. Jadi langsung di sini ada kesamaan religius. Iya, yang paling dekat ya, yang paling pas untuk jawaban soal ini. Kemudian selanjutnya adalah soal berikut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kelompok ditandai dengan seringnya berinteraksi antar anggota. 2. Mempunyai norma atau peraturan yang tegas sebagai pedoman tingkah laku. 3. Pihak luar mendefinisikan pihak yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. 4. Mempunyai struktur sosial yang dimana setiap anggotanya mempunyai status masing-masing ya. Kelima, berkumpul ketika terjadi masalah yang menarik perhatian di suatu tempat. Yang diminta adalah 3 ciri ya, 3 ciri dari kelompok sosial. Ya, apa ciri-ciri 3 ciri kelompok sosial ini? Nah, kita perhatikan dari nomor pertama, kelompok ditandai dengan seringnya berinteraksi. Betul nggak? Kalau kelompok itu sering berinteraksi. Oke, betul ya. Jadi mana kita lihat jawaban yang ada nomor satunya, betul ya. A, B, C, betul kan. D dan E ini nggak ada nomor satu. Ya, berarti ini bukan jawabannya ya. Jadi kita fokus ke jawaban A, B, dan C. Nomor 2 kita lihat. Mempunyai norma, peraturan yang tegas sebagai pedoman tingkah laku. Ya, kita tahu bahwa ciri kelompok adalah punya norma ya, dan peraturan tegas sebagai pedoman tingkah laku. Berarti kita lihat ini jawabannya benar. Berarti kelompok dari option yang benar ini A, B punya 1 dan 2, sedangkan C tidak ya. Berarti tinggal fokus kita kepada A dan B. Sekarang nomor 3. Jadi kalau nomor 3 benar berarti A ya. Kalau salah berarti bukan. 3. Pihak luar mendefinisikan pihak yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Pihak luar. Benar, tentunya bukan ya. Jadi yang mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok ya kelompok dalam ya. Berarti ini bukan. Berarti A bukan jawabannya. Kita lihat sekarang nomor 4 benar nggak? Mempunyai struktur sosial yang dimana setiap anggotanya mempunyai status ya masing-masing. Iya benar, berarti jawabannya yang B 1, 2, dan 4 yang benar sebagai ciri dari kelompok sosial. Oke, kita akan bahas soal berikut. Berikut ini yang tidak, di sini ingat-ingat ya ada kata ini, yang tidak merupakan syarat dari kelompok sosial. Yang mana yang bukan syarat? A. Adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Iya, ini syarat. B. Tanpa harus terjadi hubungan timbal balik. Ya, suatu kelompok sosial harus ada hubungan timbal balik. Kalau disebut tanpa berarti salah ya. Jadi ini jawaban salah. Karena salah bukan syarat berarti ini jawabannya, karena yang diminta tidak. Ya. Jadi ini jawabannya. Karena di sini tanpa harus terjadi, sedangkan kalau kelompok sosial harus ada timbal balik. Nomor yang C, terdapat pengikat, ini adalah syarat ya. Kemudian memiliki sistem, pembentukannya berproses, ini syarat. Kelompok sosial mempunyai struktur, kaidah dan pola yang sama, ini juga syarat ya. Berarti jawabannya yang B. Selanjutnya ya, kita lihat soalnya. Kelompok sosial yang tidak mempunyai struktur dan organisasi tertentu yang pasti, kelompok tersebut biasanya terbentuk karena pertemuan-pertemuan yang berulang sehingga menjadi dasar pertemuannya bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Ini pengelompokan sosial nih, dikenal sebagai kelompok apa? Coba kita lihat kalau primer. Primer ini, kelompok primer adalah kelompok yang secara fisik kita saling dekat. Kita mengenal ya anggota satu dengan yang lain, biasanya mempunyai ikatan emosional yang tinggi ya. Ini. Kemudian kelompok formal, kelompok yang memiliki aturan-aturan yang resmi ya.
yang tegas dan resmi. Nah, kelompok informal, iya, jadi tidak punya aturan yang tegas. Yang terjadi biasanya karena di sini nih sering bertemu, ya, bertemu berulang-ulang menjadi dasar bertemunya kepentingan-kepentingan dan pengalaman yang sama. Jadi ini adalah kelompok informal. Nah, kalau referenship group, ya, nah ini adalah kelompok yang kelompok acuan. Jadi secara fisik kita bukan bagian dari kelompok, tapi kita merasa bahwa kelompok tersebut, kelompok acuan itu menjadi bagian. Kita sudah menjadi anggota di sana, menjadi bagian, karena itu kelompok yang kita banggakan, kita dambakan, menjadi acuan kita. Misalnya apa? Kalian misalnya mendambakan masuk UI. Jadi sekalipun sekarang kalian ini belum sampai masuk di perguruan tinggi tersebut, ya, misalnya contohnya, ya, kalian sudah merasa seolah-olah kalian adalah bagian dari kelompok tersebut, ya, karena itu universitas tersebut, perguruan tinggi tersebut menjadi acuan dari kalian, ya. Sedangkan kalau membership group, member, ya, anggotaan, jadi kelompok yang secara fisik kalian adalah bagian, ya, dari anggota kelompok tersebut, ya. Jadi ini jawabannya adalah yang C, kelompok informal. Baik, selanjutnya, perhatikan contoh kelompok berikut ini. Yang diminta ini adalah termasuk kelompok paguyuban. Nah, paguyuban kalian sudah tahu, ya, apa itu paguyuban? Kelompok sosial yang memiliki ikatan batin yang kuat, oke, yang biasanya ada didasarkan pada apa saja? Bisa karena pertalian darah, bisa karena kedekatan tempat tinggal, iya, dan kesamaan kepercayaan, ya. Nah, apa saja itu? Coba kita lihat. Warga RT 01 melaksanakan kerja bakti di lingkungannya. Ini kira-kira tadi ikatan batinnya kuat nggak? Iya, sama ke tempat tinggal, ya. Mereka bergotong royong. Nah, kemudian rapat kerja PT OOZZ membicarakan kenaikan upah. Nah, ini apa ini? Jadi ini ada hal-hal yang berkaitan dengan untung rugi, ya. Nah, jadi PT tidak semua anggotanya saling kenal mengenal. Ya, ini berarti bukan. Ya, arisan ibu-ibu warga kampung WW dibuka dengan doa. Nah, ini kedekatan, ya, punya kedekatan. Ya, tempat tinggal nih biasanya ibu-ibu, ya, membentuk arisan di kampung ini. Iya, jadi nomor 1, nomor 3 ini paguyuban. Nomor 1 dan 3, ya, yang ada 1 dan 3 yang C. Langsung berarti yang 5 ini paguyubannya, pengajian remaja masjid berlangsung sesuai dengan yang dijadwalkan. Iya, ini adalah karena kesatuan kepercayaan, ikatan batin yang disatukan oleh satu kepercayaan. Sedangkan pengukuhan pimpinan baru perusahaan otomotif berjalan lancar, ya. Ini bukan paguyuban, ya. Ini lawannya nih patembayan, ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Oke. Selanjutnya, oke. Yang diminta apa ini? Contoh dari kelompok sosial patembayan. Oh, yang tadi itu, ya. Apa itu patembayan? Jadi kalau paguyuban, kelompok sosial yang diikat oleh ikatan batin yang kuat, ya, yang biasanya bisa diikat oleh adanya kesamaan tempat tinggal. Ada ikatan batin kuat juga bisa karena ikatan darah, bisa juga karena adanya kepercayaan yang sakral yang sama, ya. Nah, kalau patembayan adalah kelompok sosial yang dibentuk karena adanya kesamaan kepentingan dan tujuan, ya, yang biasanya anggotanya tidak harus saling kenal mengenal, ya. Jadi karena ada perhitungan untung dan rugi nih biasanya. Coba yuk kita lihat contoh dari kelompok ini yang mana? Kelompok bermain. Kelompok bermain ini biasanya dekat, ya, punya kedekatan, ya. Lalu klub bersepeda juga ini biasanya punya kedekatan, ya, kayak kita satu sama yang lain. Kemudian klub rekreasi, ya, ini juga punya ikatan batin yang dekat. Kelompok belajar, ya. Terus ini juga bukan. Kemudian CP Biro Perjalanan Haji. Nah, ini, ya, jadi
kelompok sosial yang disatukan, bersatu karena ada kepentingan dan tujuan yang sama. Biasanya kita mengikatkan diri dalam sebuah kelompok karena ada sesuatu tujuan yang diharapkan, diinginkan dari kelompok ini. Ya, ada perhitungan untung dan rugi. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, ya, ini ada anggota dewan. Dasar pembentukannya apa? Oh, kembali kepada pertanyaan awal ya. Apa dasar pembentukannya nih? Kesamaan? Oke, benar, kesamaan kepentingan. Jadi jawabannya ini sudah langsung ya, karena tadi sudah ada bahasannya. Kesamaan kepentingan yang D. Bagus. Selanjutnya, ditunjukkan gambar. Kita suruh minta ini tipe apa nih kelompok ini? Tergolong dalam kelompok yang mana? Paguyuban, patembayan, primer, formal, atau referensif grup? Kelompok petani biasanya ikatan batinnya kuat, ini ada kesamaan bersama ya. Di suatu masyarakat apa tadi? Iya benar, paguyuban ya. Ini adalah paguyuban. Bagus ya. Tadi sudah kita paham ya, ikatan batin yang kuat. Nah, selanjutnya ini adalah ada sekelompok sukarelawan membagikan air bersih. Nah, di sini masuk kelompok apa ini sukarelawan ini? Sukarelawan yang membagikan air bersih ini. Ada kelompok profesional, primer, okupasional, volunteer, atau paguyuban. Ya. Nah, ini kurang ini. Paguyuban. Jadi kelompok apakah ini? Oke. Bukan profesional ya, bukan atas dasar-dasar profesi yang sama, bukan, atau juga bukan primer ya. Nah, ada ini namanya kelompok okupasional. Okupasional ini biasanya kelompok yang memiliki dasar profesi yang sama, membentuk untuk tujuan kepentingan tertentu ya. Nah, kelompok volunteer ini adalah kelompok yang dimana mereka ini menyatukan diri ya, yang tidak semua orang tertarik untuk membentuk, mempunyai perhatian yang sama ya, volunteer. Jadi kelompok-kelompok yang memiliki minat yang sama, yang tidak semua orang itu memiliki satu perhatian ya, yang biasanya tidak semua orang memiliki suatu perhatian di dalam satu hal. Nah, paguyuban kita sudah bahas ya, bukan ini. Jadi ini kalau dilihat, ini yang paling sesuai adalah kelompok volunteer. Ya, sukarelawan itu volunteer. Jadi mereka menyatukan diri, di mana apa yang tuju ini, diperhatikan ini, dibantu ini, tidak semua orang tertarik untuk membantu orang, misalnya dalam pengadaan air bersih ya, atau juga misalnya volunteer dalam lingkungan hidup. Tidak semua orang bisa tertarik kepada pemerhati lingkungan ya. Ini adalah kelompok-kelompok volunteer, sukarelawan, termasuk kepada, jadi jawabannya adalah yang D. Bagus. Nah, selanjutnya kita akan melihat di sini soalnya, kelompok masyarakat dengan ciri-ciri eksklusivisme dicontohkan banyak dicirikan pada masyarakat tradisional. Hal tersebut dikarenakan ya, jadi kelompok eksklusivisme adalah kelompok yang cenderung memisahkan diri ya, memisahkan diri dari kelompok yang lain. Nah, ini sering terjadi dalam masyarakat tradisional di pedesaan. Kenapa begitu? Nah, coba kita lihat. Kecenderungan masyarakat desa yang ramah tamah pada orang lain sekalipun belum dikenalnya. Nah, bukan itu yang dimaksud tadi ya. Lalu sikap gotong royong selalu tampak dalam pola kehidupan dalam mengatasi masalah, bukan. Kebiasaan menggunakan peralatan tradisional menyebabkan segala sesuatu bernilai ekonomis, bukan. Keindahan alam pada wilayah tempat tinggal masyarakat pedesaan dirindukan ya, dirindukan oleh kaum wisatawan ya, wisatawan maksudnya. Kemudian kecenderungan memisahkan diri dari kelompok masyarakat lain karena mereka mudah memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Nah, di sini tadi disebutkan ya, kelompok
ciri-ciri kelompok eksklusivisme ini adalah kelompok yang cenderung memisahkan diri ya dari kelompok lain ya. Jadi kenapa sering muncul di masyarakat desa, kita sering melihat dalam masyarakat tradisional itu seringkali juga ada yang bahkan mengisolasi diri atau menjauhkan diri dari pergaulan yang lain ya. Jadi kecenderungan memisahkan diri dari kelompok masyarakat lain karena mereka merasa sudah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini jawabannya adalah yang E. Ya. Selanjutnya, ya, soal terakhir ya. Partikularisme, sikap partikularisme sering dicontohkan banyak terdapat pada masyarakat kota. Kenapa? Alasannya apa? Sebagaimana kita tahu, sikap partikularisme itu adalah sikap yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum atau kepentingan kelompok. Kenapa demikian? Yuk kita lihat alasannya. Yang A, masyarakat kota memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik dari masyarakat tradisional. Bukannya tidak sesuai dengan konsep partikularisme. Yang B, kecenderungan masyarakat kota yang sangat berempati terhadap masyarakat lain yang sedang dalam kesulitan juga bukan. Kemampuan masyarakat kota dalam mengakses teknologi canggih sangat memuaskan. Bukan ya. Yang D, keinginan masyarakat kota untuk meningkatkan status sosialnya sangatlah tinggi. Bukan. Berarti yang mana? Yang C nih. Kecenderungan masyarakat kota mengutamakan kepentingan pribadinya lebih dominan daripada sikap sosialnya. Iya. Jadi jawabannya adalah yang E. Iya. Demikianlah para pembelajar, kita sudah bahas soal-soal ya. Dalam kesempatan yang lain kita akan coba membahas soal-soal berikutnya. Semoga kalian bisa mengisi waktu ini dengan positif, dengan baik. Sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.